Prinsip pengukuran tanah. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian ilmu ukur tanah. Peserta didik mampu menjelaskan tujuan pengukuran tanah. Peserta didik mampu menjelaskan prinsip pengukuran tanah. Peserta didik mampu menjelaskan ruang lingkup pengukuran atau pemetaan. Pengertian. Ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah merupakan suatu metode atau cara untuk mengukur jarak, luas, dan sudut yang ada di atas pada suatu titik dan di bawah permukaan bumi secara horizontal maupun vertikal. Dengan demikian, teknik ini dapat digunakan untuk mengetahui cara mengukur atau surveying detail permukaan bumi untuk pembuatan peta atau mapping. Tujuan pengukuran tanah. Yang pertama adalah untuk memperoleh data kontur permukaan tanah. Lalu yang kedua, membuat garis batas tanah. Yang ketiga, mengetahui luas dan volume. Yang keempat, untuk menentukan lokasi rekayasa teknik bangunan seperti gedung, jalan, dan jembatan. Teknik pengukuran tanah. Pengukuran berdasarkan tingkat ketelitian dan keakuratannya. Yang pertama ada plane survey atau pengukuran datar. Lalu ada geodetic survey atau pengukuran geodesi. Lalu pengukuran berdasarkan metode yang digunakan untuk menentukan posisi. Yang pertama ada pengukuran terestris dan pengukuran ekstrasentris. Lalu ada pengukuran berdasarkan alat yang digunakan. Pertama ada chain survey, traverse survey, tachymetry survey, leveling survey, land tabling, triangular survey. Lalu ada pengukuran berdasarkan tujuannya, yaitu ada survei rekayasa, survei geologi, survei pertambangan, survei geografi, survei arkeologi, survei pertahanan, survei rute. Lalu ada pengukuran berdasarkan tempatnya, yaitu ada survei tanah, survei bawah tanah, survei udara, dan survei hidrologi. Metode dalam pengukuran. Pertama ada metode Kartesius, yaitu menggunakan diagram Kartesius secara 3 dimensi, yaitu X sebagai bidang datar horizontal, Y bidang datar vertikal, dan Z ketinggian. Lalu ada metode geografis atau koordinat polar. Pengukurannya menggunakan koordinat geografis, yaitu L lintang, B bujur, dan H ketinggian. Prinsip pengukuran. Yang pertama adalah mulai bekerja dari keseluruhan ke bagian-bagiannya. Pada gambar ini dilakukan pengukuran jarak AF yang panjangnya 150 meter menggunakan meteran sepanjang 30 meter. Pengukuran ini dilakukan secara bagian per bagian atau titik per titik. Itu titik B, C, dan D diukur secara bebas dengan memperhatikan titik acuan AF kurang lebih sepanjang 30 meter. Jika terjadi kesalahan pengukuran pada titik C yang keluar dari titik AF, maka jarak sesungguhnya pada titik BC dan CD menjadi salah, sedangkan titik lainnya yaitu AB, DE, dan EF tetap benar. Dengan begitu, kesalahan pengukuran dibatasi hanya pada satu titik. Mari kita lihat contoh yang kedua. Pada gambar ini dilakukan pengukuran pada jarak AF dengan cara mengukur jarak
AB dengan menetapkan B sebagai B aksen. Selanjutnya titik yang lain C, D, E, dan seterusnya tetap diukur dengan acuan titik AF. Jika titik B berada di luar garis AF, maka titik lainnya juga berada di luar garis AF, sehingga akan terjadi kesalahan pengukuran di mana panjang jarak akan berbeda. AB tidak sama dengan AB aksen, BC tidak sama dengan B aksen, C aksen, dan seterusnya. Oleh karena itu, cara ini tidak dianjurkan untuk penentuan pengukuran jarak. Jadi lebih baik menggunakan cara yang pertama. Lalu yang kedua adalah meletakkan posisi satu titik minimal dengan 2 kali pengukuran. Prinsip pengukuran yang kedua ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan cara mengukur jarak BC dan sudut beta. Lalu yang kedua dengan cara membuat garis tegak lurus dari titik C ke garis AB. Kemudian diukur jarak DA dan DC atau DB dan DC. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara mengukur jarak AC dan BC. Preferensian. Pada pengukuran yang menggunakan alat ukur dengan instrumen gelembung NIVO, hasil pengukuran dikondisikan relatif terhadap geoid sehingga sebelum digunakan harus dikoreksi terlebih dahulu. Ruang lingkup pengukuran atau pemetaan. Pertama, yaitu pengumpulan data. Yang pertama, dilihat dari alat ukur. Alat yang dipakai sebaiknya dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Lalu, juru ukur juga diperlukan juru ukur yang terlatih. Yang ketiga adalah kondisi alam. Kondisi alam dapat mempengaruhi seperti cuaca, tekanan udara, dan kelembapan. Yang kedua adalah pengolahan data. Yang pertama adalah reduksi hasil pengukuran dengan menyesuaikan gelembung NIVO berada di tengah. Lalu yang kedua, proses perhitungan dalam pengolahan data menggunakan metode aljabar. Lalu yang ketiga, analisis hasil pengukuran apakah terjadi kesalahan besar, kesalahan sistematis, dan kesalahan secara kebetulan. Lalu ada penggambaran. Yang pertama yaitu dengan sistem proyeksi, lalu yang kedua penggunaan skala, lalu yang ketiga adalah pemberian simbol. Contohnya seperti berikut. Kesimpulan dari video pembelajaran ini adalah: pertama, ilmu ukur tanah adalah cara yang dilakukan untuk menghitung jarak, beda tinggi, dan sudut. Lalu yang kedua, pengukuran tanah atau survei dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai peruntukannya. Lalu yang ketiga, prinsip pengukuran tanah yaitu melakukan pekerjaan pengukuran dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya. Lalu, pekerjaan survei meliputi pengumpulan data seperti surveying, pengolahan data, dan penggambaran ke bidang datar atau pemetaan. Lalu, pengumpulan data dalam survei meliputi alat ukur, juru ukur, dan kondisi alam. Pengolahan data dalam survei meliputi reduksi hasil pengukuran, proses hitungan, dan analisis hasil pengukuran. Penggambaran data dalam survei meliputi sistem proyeksi, penggunaan skala, dan pemberian simbol. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya?